Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi bersama saya Fatihatul Jannah dalam program Mutiara Ramadan, yang mana ini merupakan program kolaborasi antara kami IMTV dengan PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Nah, untuk sobat IMTV di rumah dan juga ibu-ibu Muslimat NU Kabupaten Pamekasan, jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram di @imtv_YIN_Madura dan @PC Muslimat NU Pamekasan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita, like, comment, and share postingan ini sebanyak-banyaknya agar kita bisa belajar ilmu agama secara berjamaah. Oke, baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Farhanah selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Nah, itu dia tadi ya narasumber kita. Mungkin karena mayoritas yang nonton ini adalah penduduk YIN Madura, jadi mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri sekaligus juga menyapa sobat IMTV di rumah. Monggo silahkan. Baik Mbak Ana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat IMTV yang berbahagia, tak lupa juga kepada ibu-ibu yang menyaksikan IMTV dari rumah, dan juga kepada ibu-ibu Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Pamekasan, dan tak lupa juga kepada segenap sivitas akademika YIN Madura ya. Terima kasih. Alhamdulillah Mbak Ana, kita bisa bertemu pada acara Mutiara Ramadan ini, sehingga kita bisa berbagi ilmu di acara ini ya Mbak Ana ya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saya menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan selama kita beribadah di dalam bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat, maghfirah, dan juga kita nantinya akan meraih hikmah dari puasa Ramadan, yaitu itkum minan nar, terbebasnya kita dari api neraka ya. Barangkali saya perlu perkenalan sedikit ya Mbak Ana ya. Silakan, ya. Katanya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak suka ya. Gitu. Jadi saya sebenarnya adalah bagian dari YIN Madura juga. Karena tugas saya sebenarnya di PA Pamekasan, tapi saya kalau setiap Sabtu mengajar di Fakultas Syariah YIN Madura sejak tahun 2014 saya ngajar, tapi sempat vakum karena pindah ke PA Bangkalan. Kemudian 2020 saya kembali lagi ke sini, saya mengajar. Tahun lalu mengajar, tahun sekarang juga mengajar. Bana itu sekelumit tentang saya. Iya, baik. Masya Allah, luar biasa sekali ya perjalanan dan pengalaman dari Ibu Hajah Farhanah. Alhamdulillah. Nah, oke sobat IMTV di rumah, sekarang ini kita ke bagian materi terkait hal-hal yang membatalkan puasa Ibu. Nah, mungkin bisa diperinci kepada sobat IMTV di rumah, apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Karena ini biasanya rancu dengan hal-hal yang mungkin makruh Ibu. Iya, silahkan. Iya. Terima kasih Mbak Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradha alaina as-salata waz-zakata wal-hajja was-siyam walladzi amara alaina bisilatil arham was-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shimatuhul ghufran wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'du. Para sobat MTV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa ya Mbak Ana ya. Saya lihat senyumnya Mbak Ana ini manis ya. Tidak akan membatalkan puasa, tapi insya Allah ya. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa Mbak Ana ya, maka sebaiknya kita harus tahu terhadap makna puasa, tahu terhadap syarat-syarat kita berpuasa, tahu juga terhadap rukun puasa. Kalau kita bicara tentang makna puasa, maka tentunya para sobat YMTV nih, terutama karena banyak mahasiswa YN tentunya sangat paham bahwa as-syam atau as-saumu itu
isim masdar ya. Artinya secara lughatan bimakna al-imsaku, menahan. Sedangkan artinya maknanya secara syar'i, saya mengutip pendapat dari Imam Asy-Syaukani yang ditulis oleh beliau di dalam kitabnya Fathul Qadir. Beliau menyampaikan bahwasanya as-siyamu fi syar'i huwa al-imsaku anil muftirati ma'aqtiranin niyati bihi minal fajri ila ghurubis syamsi. Itu Mbak Ana. Jadi bahwasanya makna yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar waktu subuh ya Mbak Ana, sampai terbenam matahari waktu maghrib ya, disertai dengan niat. Oleh karena itu maka rukun dari berpuasa itu ada dua Mbak Ana. Ada dua, apa saja itu? Satu harus kita niat ya, kita pada malam harinya, minimal ketika kita sahur ya, menjelang terbit fajar, sebelum subuh lah, kita itu harus niat. Biasanya kalau tarawih itu dilafalkan juga. Alhamdulillah, kalau di kalangan kita kan dilafalkan sehingga kita tidak lupa. Kemudian yang kedua adalah harus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa. Kalau syaratnya Mbak Ana ada 3 ya. Harus muslim, kemudian baligh, berakal. Sekarang kita fokus untuk membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu Mbak Ana yang disepakati oleh ulama itu ada 9 ya. Ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang. Salah satu dari 5 lubang ya. 5 lubang itu diantaranya ada 3 lubang yang disebut dengan lubang jauf ya. Pernah mendengar ya Mbak Ana ya? Belum. Jadi lubang jauf itu adalah lubang yang berpangkal di organ tubuh paling dalam. Namanya faring. Bukan farin ya. Kalau Farin itu nama perempuan. Saya punya teman namanya Farin, cantik ya. Ini faring. Faring. Faring itu berbentuk tabung di dalam organ kita itu di atas tenggorokan. Tempatnya di atas tenggorokan. Ada organ namanya faring ya. Bagian sini di bawah hidung ya, di atas tenggorokan itu faring ini berbentuk tabung, fungsinya adalah sebagai penyalur. Di antaranya adalah penyalur udara ke trakea. Trakea kemudian masuk ke paru-paru. Itu Mbak Ana ya. Ya, barangkali kita saya kalah ini pengetahuan biologinya saya kalah. Iya, kebetulan saya dulu mondok di pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Waktu aliyahnya jurusan biologi Mbak Ana. Jadi sedikit ingatlah gitu. Tapi kita tidak perlu jauh membahas ke sana ya Mbak Ana ya. Jadi ada 5 lubang yang kalau kita memasukkan sesuatu ke dalamnya, maka puasa dengan sengaja ya Mbak Ana, maka puasa kita menjadi batal. Apa itu 3 lubang? Yaitu lubang mulut, hidung, telinga. Itu Mbak Ana. Itu disebut dengan lubang jauf. Iya. Kemudian lubang jauf ini Mbak Ana ada batasan-batasannya yang membatalkan puasa itu. Kalau mulut batasannya adalah namanya hulkum ya. Kalau dalam kitab fikih hulkum, bahasa kita adalah tenggorokan. Jadi kalau kita menelan makanan dengan sengaja lewat tenggorokan, sudah melewati tenggorokan, maka itu batal puasa kita Mbak Ana. Kalau mencicipi kalau mencicipi saja tidak batal. Tapi kalau yang dicicipi banyak. Kayak koki namanya ya. Nyicipi sayur,
nyicipi ikan, banyak sebentar masak lagi, cicipi lagi, dan tidak sempat kumur-kumur umpamanya. Itu yang tertinggal di lidahnya, kemudian dia Resap ya, Ibu. masuk tertelan ya. Itu batal karena dia tidak kumur-kumur. Kalau ibu-ibu yang di rumah ya, yang mencicipi Masak untuk sayur, suami, kolak itu barangkali itu makruh saja, Mbak Ana. Tapi kalau banyak itu bisa makruhnya bisa tingkat tinggi, bisa ke, kan makruh itu ada dua, Mbak. Ada makruh tanzih ya, yang tidak mengharamkan, hanya tidak mendapatkan sunnah ya. Kemudian seperti apa? Seperti kumur-kumur di bulan Ramadan, kalau ketika kita wudhu kan berkumur-kumur itu justru sunnah, Mbak Ana ya. Tapi kalau mencicipi makanan itu kan tidak dianjurkan, maka itu makruh. Kalau tidak keterlaluan mungkin masih makruh tanzih ya. Tapi kalau sudah keterlaluan, icip ini itu sekalipun dia tidak menelan umpamanya atau tidak tertelan, tapi bisa makruh tahrim, iya, karena tahrim, itu memang sengaja. Karena apa? Kalau mencicipi itu kan bisa merasakan juga, Mbak. Bisa merasakan rasanya, rasa manisnya, rasa garamnya, ya. Kemudian aromanya juga tercium oleh hidung kita kan. Begitu didekatkan kan tercium ya. Jadi itu bisa juga ke tingkat makruh tahrim, bahkan bisa membatalkan puasa apabila kemudian ternyata tertelan ke dalam. Kalau semisal menonton konten mukbang, Ibu, misal konten makanan makanan, barangkali kalau itu hanya bisa makruh aja ya, karena kan itu kan bisa kemudian kita ingin gitu. Seharusnya kita kan menghormati ini bulan Ramadan, seharusnya kita menahan lah untuk hal-hal seperti itu. Masuk kategori makruh, sekalipun mungkin itu kan bisa dikategorikan apa ya, ujian bagi kita. Tapi kalau hanya ibu-ibu hanya untuk belajar, kalau hanya untuk belajar, untuk masak, saya kira itu justru berpahala. Tapi kalau untuk melihat, untuk menikmati, ini yang makruh mungkin, Mbak Ana ya tadi. Jadi sudah dapat satu, Mbak Ana ya, batasan yaitu tertelan ke tenggorokan, ke hulkum ya. Kemudian kalau yang ke hidung, ngupil misalnya. Ngupil. Berbahagialah bagi yang suka ngupil. Itu insya Allah tidak membatalkan puasa, karena batasan yang masuk ke hidung itu adalah di dalam fikih itu muntaha khaisum. Apa itu muntaha khaisum? Yaitu pangkal insang ya. Kita manusia ya, tapi pangkal insang ya. Kalau ikan biasanya ya. Letaknya di mana itu? Itu di atas Mbak Ana, di atas sejajar dengan mata kita. Sejajar dengan tidak mungkin sampai tangan kita ya. Jadi ukurannya itu kalau kita istinsyak ya, ketika kita berwudu kan sunnah istinsyak ya. Itu kalau menghirup terlalu dalam kan terasa panas. Itu sudah nyampe ke muntaha khaisum. Kalau seperti itu. Batal kalau sengaja. Jadi kalau istinsyak jangan keras-keras, pelan-pelan aja gitu. Itu Mbak Ana. Kemudian apalagi telinga ya, telinga seperti urek-urek ya, Mbak. Kalau telinga kita batal umpamanya, maka batasan yang membatalkan itu kalau sudah tidak terlihat oleh mata, Kalau masih terlihat oleh mata, organ telinga kita masih terlihat oleh mata, itu tidak batal. Jadi kalau telinga kita gatal, kemudian kita urek, kita urek dengan kelingking ya, jadi kelingking itu tidak masalah. Tapi kalau diurek dengan lainnya, cotton bud ya, cotton bud itu itu enak itu, Mbak Ana. Jadi sebaiknya kita tahan lah. Nanti mungkin kita tekan-tekan aja, kita tekan di belakang, kemudian dengan jari kelingking. Tapi kalau misalnya udur kemasukan serangga begitu harus dikeluarkan, itu tidak masalah. Iya, dikeluarkan. Kalau iya Mbak Ana, kalau seumpamanya tidak bisa ditepuk-tepuk seperti ini ya,
dikeluarkan karena itu bisa berbahaya kan. Tapi tidak batal ya, Tidak karena untuk pengobatan mungkin tidak batal ya. Karena itu apalagi itu la dororoh wala diror kan gitu kan ya, sabda Rasulullah. Janganlah kita membuat mudorot baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kalau masuknya serangga kemudian menjadikan kita meninggal, wafat seumpamanya, maka itu harus segera ditangani. Tapi biasanya kalau sudah operasi seperti itu kan biasanya batalin puasa dulu ya, karena perlu diinfus apa macam-macam Mbak Ana. Jadi sedangkan kalau infus, kalau suntik itu batal? Iya, kalau infus itu kan energi, untuk memberikan energi kepada kita. Apalagi infus sama. Kalau suntik biasa itu Ibu, kadang banyak yang sudah lansia tetap melakukan puasa tapi masih berobat ke dokter gitu. Tapi untuk pilnya dikonsumsi nanti malam. Tapi suntiknya itu ada beberapa pendapat Mbak Ana. Ada yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu pokoknya batal. Apalagi suntikan vitamin, suntikan apa yang menimbulkan energi, kekuatan gitu, itu ada yang menyatakan batal. Ada yang tidak menyatakan batal karena tidak termasuk ke dalam 5 lubang tadi itu. Ada juga yang membedakan ya. Ada kalau pengobatan tidak batal, kalau vitamin makruh, kalau infus karena tetes mata semisal tetes mata ya itu termasuk pengobatan kan. Itu ada yang tidak membatalkan. Kemudian ada yang pendapat ketiga ini, kalau pengobatan tidak batal, kalau vitamin itu makruh, kalau seperti makanan yang dimasukkan ke tubuh seperti infus itu kan seperti makanan. Nah, itu batal. Ini pendapat yang ketiga. Jadi ada 3. Makanan itu sudah Ibu ya. Iya, ada 3 pendapat Mbak Ana. Jadi kita sudah membahas tentang 3 lubang ya. 3 lubang. Kemudian mulut, menelan ludah Mbak Ana ya. Menelan ludah. Menelan ludah itu tidak batal puasa sekalipun masuk ke dalam tenggorokan Mbak Ana. Tetapi ada 3 syarat. Ludahnya itu ludah kita sendiri ya. Bukan ludah orang lain. Bisa jadi Mbak Ana, ludah orang lain masuk ke tenggorokan kita. Gimana ceritanya itu? Mbak Ana masih bujang ya, masih perawan ya. Bagi ibu-ibu yang sudah bersuami nih, terkadang suaminya itu karena apa ini, mungkin karena sebenarnya itu tidak bersahwat ya. Tapi karena saking cintanya kepada istri, kemudian mencium, tapi ternyata kemudian mengulum gitu kan. Mengulum, akhirnya lidahnya masuk. Kemudian ludahnya juga saking asiknya tidak terasa. Wah, kalau pengantin baru mungkin begitu. Ludahnya suami masuk. Jadi sebaiknya Mbak Ana kalau suami istri yang tegangan tinggi nih. Tegangan tinggi 75 watt. Berapa watt? Jadi jaga jarak dulu Jaga jarak dulu. Mungkin kalau istri ada di kamar, suami ada di teras gitu. Kalau istri ada di dapur, suami ada di kamar mandi gitu. Kalau yang tegangan tinggi, kalau yang tidak masalah. Yang tua-tua itu biasa semuanya keluar mencium istri, menggandeng istri, memeluk istri, tapi tidak menimbulkan syahwat, tidak masalah. Jadi sudah ada 3 ya Mbak Ana ya, lubang, 3 lubang ya. Kemudian 2 lubangnya lagi, 2 lubangnya yaitu lubang yang mengeluarkan yang menyebabkan kita hadas besar dan hadas kecil, yaitu lubang kubul dan lubang dubur. Lubang kubul yaitu kalau perempuan vagina ya, kalau laki-laki ya alatnya laki-laki gitu kan. Seumpamanya laki-laki masukkan air. Mungkin kepanasan Ramadan. Itu maka batal Mbak Ana ya. Kemudian kalau perempuan memasukkan sesuatu, karena terkadang ada saja perempuan itu sedikit gatel gitu ya. Maaf nih Mbak Ana, ini harus kita sampaikan ya.
bukannya porno ya. Nggak apa-apa. Ilmu Jadi, ya, iya. harus terbuka Ibu. Jadi kalau gatel sebaiknya ditekan-tekan aja, atau kita duduk di tempat yang agak keras gitu supaya tidak gatel. Kemudian kalau membersihkan, seumpamanya ingin membersihkan, pakai aja dengan telapak jari atau perutnya jari nih. Seperti kalau kita habis ngencing itu, maka kita memakainya dengan telapak ini atau dengan perut jari kita ya. Membersihkannya dengan perut jari. Jangan sampai kita nekuk ke dalam. Nekuk gini. Jangan sampai masuk intinya. Kalau masuk itu apalagi kemudian dinikmati. Nah, itu disengaja itu membatalkan puasa kita. Saya kira itu sudah ada, yang pertama ya Mbak Ana ya. Kemudian yang kedua yaitu jima. Jima. Oh, yang kedua Mbak Ana, kan kita tadi memasukkan sesuatu. Yang kedua adalah muntah. Dengan disengaja. Apa ada muntah disengaja? Bisa jadi. Seperti akhir-akhir di bulan nanti hari-hari akhir Ramadan ya. Biasanya tuh ibu-ibu suka bersih-bersih kan Mbak Ana ya. Tiba-tiba di sudut ruangan kok tercium bau kucing, bau kotoran kucing gitu kan. Kemudian dicarilah kotoran kucing itu sampai dapat. Padahal sudah menyengat tuh, bisa-bisa muntah kan, sudah sadar nanti nih jangan-jangan muntah gitu. Kemudian ternyata tetap dia cari sampai dapat, akhirnya muntah betul. Pas ketemu muntah. Itu cari masalah sendiri. Cari masalah sendiri, ini bisa batal puasa. Tapi kalau dalam perjalanan Ibu bagaimana? Kalau dalam perjalanan kita kan kadang kita punya kebiasaan begitu, biasa muntah kalau naik kendaraan itu dimakfu atau bagaimana? Oh iya, kalau di dalam perjalanan kemudian kita terpaksa muntah, itu berarti tidak disengaja, Mbak Ana. Kalau segala sesuatu yang tidak disengaja itu hukumnya adalah tidak dihukum ya Mbak Ana, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ya. Jadi kalau tidak diniati, segala sesuatu kalau tidak diniati itu tidak batal Mbak Ana. Jadi Allah itu tidak menghukum kita dengan apa yang kita lakukan kalau tanpa niat. Kalau dengan niat maka batal. Ya. Luar biasa sekali Islam ya, toleransinya tinggi. Ya betul. Jadi sudah ada dua ya. Ketiga, muntah disengaja. Kemudian yang ketiga adalah jima. Jima itu adalah berkumpul suami istri di siang hari yang batal Mbak Ana ya. Kalau malam hari enggak apa-apa Mbak ya. Tapi kalau malam hari itu bersucinya bagaimana? Bersucinya sebelum fajar, sebisa mungkin sebelum fajar. Tapi dingin Ibu. Dingin ya. Kata Rasulullah bolehlah hatta yusbihah, sehingga waktu subuh. Tetapi jangan sampai siang-siang, nanti sampai waktu syuruk. Iya. Ya. Jadi subuh kan harus disegerakan. Maka sebelum sholat subuh kita segera untuk mensucikan diri, itu Mbak. Jima. Kemudian ya. Yang keempat ya, jima. Kemudian yang keempat yaitu mengeluarkan air mani Mbak Ana. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Gimana itu? Bisa dengan onani, bisa dengan menonton konten-konten porno, sehingga menimbulkan syahwat, kemudian keluar mani. Nah, yang disengaja. Gimana kalau mimpi basah? Mimpi basah, iya. Kalau mimpi basah, ya tentunya ini kan tidak disengaja, Mbak Ana ya. Jadi segala sesuatu yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa, Mbak Ana. Kemudian selanjutnya yang kelima ya. 5, 6, 7 itu haid, nifas, melahirkan. Jadi ketika kita kaum perempuan seumpamanya puasa Mbak Ana ya, sudah niat dari fajar sampai jam 5 sore nih, kita niat berpuasa.
sudah kita menyiapkan buka puasa, tiba-tiba Iya. kita kedatangan tamu dari Palang Merah Indonesia. Kedatangan tamu tak diundang alias haid, Iya. maka batallah puasa kita. Bahkan kurang semenit pun Sudah di depan iya, makanan. sudah di depan makanan nih. Tiba-tiba kita ini ya tetap batal puasanya, Mbak Ana. Yang ke tadi 5 ya, 6 nifas. Nifas itu orang yang baru melahirkan, keluar kotoran itu baik berupa kotoran yang berputih atau merah, ya Kan bermacam-macam seperti haid warnanya ya, itu, iya. kotor ya, kotor ada yang coklat. Itu juga batal puasa kita. Biasanya orang nifas itu paling sedikit sehari ya, Mbak. Iya. Paling lama 60 hari. 60 hari. Bagus, sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Iya. Masih belum ya. Iya, masih belum ya, kuliah dulu sampai kuliah selesai. dulu. Iya. Jadi itu. Kemudian yang ke-7 itu melahirkan. Kalau seorang ibu sudah hamil 9 bulan atau terkadang ada yang hamil 7 bulan tiba-tiba melahirkan, kan Mbak? Iya. Maka batal puasanya gitu. Nanti diganti di hari lain setelah suci dari nifas ya. Kemudian yang ke-8 itu hilang akal. Hilang akal ini Mbak Ana ada 3 tingkatan ya. 3 tingkatan. Yang paling canggih nih, gila. Gila. Jadi ketika orang berpuasa kemudian tiba-tiba mendapatkan kabar buruk, musibah, keluarganya, orang tuanya, akhirnya karena dia tidak punya depresi, stres, kemudian dia tidak sadar, maka ini batal puasanya. Yang kedua, pingsan, Mbak. Kalau pingsan, tapi kalau pingsan kemudian sadar, itu tidak batal. Kecuali pingsan terus nih, dari subuh sampai maghrib sampai isya, yang koma itu batal puasanya. Kalau pingsannya kayak kesurupan itu hilang akal, masuk kategori gila atau tidak? Kalau hilang akal seperti kesurupan, tidak sadar. Kalau kesurupan terus ya tetap termasuk hilang akal seperti gila ya. Tapi kalau kesurupan ternyata kemudian sadar, itu bisa saya kira itu puasanya. bisa dilanjutkan puasanya. Kemudian yang terakhir yang hilang akal ini orang tidur. Orang tidur kan hilang akalnya ya. Kalau orang tidur ini tidak membatalkan puasa. Kalau tidur sepanjang hari ini bagaimana? Kalau sepanjang hari itu makruh, tidur itu ibadah di bulan Ramadan. Iya, itu makruh. Iya. Kemudian yang terakhir Mbak ya, yang terakhir adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama kita. Hal yang sudah pasti. Iya, sudah pasti. Contohnya murtad tidak mengakui Rasul, bahwasanya asalnya Islam nih. Ternyata terpengaruh dengan konten-konten non-muslim umpamanya, kemudian menyatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bukan Nabi yang terakhir, masih ada setelah Nabi Muhammad umpamanya. Nabi Muhammad itu bukan Nabi umpamanya. Atau Al-Quran itu bukanlah kitab suci, bukanlah firman Allah umpamanya dan sebagainya. Iya, itu murtad. Nah, kira-kira itu Mbak. Ini lagi Ibu, semisal kita kan ingin mencegah haid selama bulan Ramadan, terus mengkonsumsi obat anti haid, itu bagaimana hukumnya? Mengkonsumsi anti haid ya. Kalau menurut saya boleh-boleh saja, karena kita ingin mendapatkan barokah Ramadan ya, mendapatkan rahmat maghfirah di dalam bulan Ramadan. Saya kira sekarang kan memang sudah canggih ya Mbak ya. Orang haji saja supaya bisa mulus melaksanakan umroh haji, maka kita juga disarankan untuk mengkonsumsi obat seperti itu. Jadi kalau selama tidak berbahaya, tapi kalau sudah membahayakan diri kita, tapi kalau menurut saya yang paling baik itu sebenarnya normal-normal aja gitu. Nanti kita ganti. Iya, kecuali yang punya penyakit, Mbak. Penyakit haidnya lah, istihadah mungkin ya, sehingga dia sampai
kurang apa ini. Kalau istihadah kan akhirnya sholat lailnya juga tidak seperti orang yang normal kan gitu, sehingga sekalipun kalau istihadah kan headnya kan ada hitungannya Mbak ya. Kalau biasa seminggu kan seminggu aja headnya, setelah itu istihadah. Tetapi untuk sholat, untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, akhirnya kan terhalang, sehingga mengonsumsi seperti itu barangkali itu diperbolehkan gitu, sekalipun tidak dianjurkan. Ya. Terakhir nih Ibu dari saya sendiri, kebohongan. Semisal kita bohong di bulan Ramadan katanya itu batal. Nah, kalau cuma satu kali, misal seperti pejabat tinggi atau pekerja di sebuah perusahaan yang korupsi gitu kan, itu kan apa ya, kebohongan yang berkepanjangan. Nah, itu bisa membatalkan puasa selama 1 bulan atau bagaimana? Iya, begini Mbak Anaya. Jadi kalau kita berbuat bohong, korupsi, itu berarti melakukan maksiat Mbak Anaya. Jadi tidak masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa yang 9, tetapi termasuk ke dalam kategori hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash, gitu kan? Bahwa betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, sia-sia. Karena apa? Karena dia berbuat maksiat, sehingga dia hanya mendapatkan al-ju' wal atash, hanya mendapatkan haus dan dahaga. Barangkali ini masuk seperti ini. Apalagi orang berbohong, Rasulullah juga menyatakan bahwasanya as-siyamu junnatun malam yakriha bikadzibin au binami matin. Jadi sabda Rasulullah itu menyatakan bahwa puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah dinding, menjadi tameng bagi kita selama dia tidak kadzib, tidak bohong, dan tidak berkata kotor. Berkata kotor tuh banyak, marah-marah yang keterlaluan, ya Mbak Ana ya. Kadang kan kita kadang mendengar ya di sekeliling kita, ya orang mudah-mudahan kalau keluarga kita mudah-mudahan tidak ada yang mengumbar amarah gitu. Mengumbar amarah, apalagi kemudian berkata-kata kotor dalam amarahnya, kemudian menggunjing, kemudian memfitnah, mengadu domba, itu termasuk di sini Mbak. Jadi melakukan maksiat maka puasanya sia-sia. Oke, baik, terima kasih. Terakhir sebelum ditutup mungkin ada harapan atau pesan dari Ibu kepada sobat IMTV di rumah ataupun juga kepada ibu-ibu muslimat NU Pamekasan. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ana. Harapan saya mudah-mudahan kita semua sobat MTV dan ibu-ibu di rumah, ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama, di dalam bulan Ramadan ini kita senantiasa oleh Allah diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi kemampuan di dalam menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan sehat walafiat sampai akhir bulan Ramadan, sehingga kita sempurna mendapatkan barokah Ramadan, mendapatkan rahmat, maghfirah, dan dapat meraih itqum minan nar, terbebasnya kita dari api neraka. Dan yang paling mahal adalah supaya kita mendapatkan hikmah Ramadan menjadi orang-orang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mbak Ana. Baik, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Ibu Hajah Farhanah yang telah meluangkan waktu untuk ke studio kami berbagi ilmu dengan sobat IMTV di rumah dan juga ibu-ibu muslimat NU yang ada di Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sobat IMTV atas kebersamaannya. Sebelum ditutup nih Ibu, kami punya tagline. Jadi kalau saya mengucapkan Mutiara Ramadan, Ibu jawab sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Baik. Kita mulai ya Ibu ya. Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi.
Oke, baik. Terima kasih buat Sobat IMTV di rumah atas kebersamaannya. Nantikan terus program Mutiara Ramadan selanjutnya. Saya Fathiatul Jannah pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.